Tuh lihat mah, mobilnya kita ini terjatuh, terguling, persis ada di salah satu makom di sini. Makam itu tuh. Abah penasaran kalau itu tuh. Coba sih mas, pengen lihat itu tuh, pengen lihat. Oh, jangan. Udah, diam aja di sini. Kisaran 30 menit setelah mengambil kucing tadi, itu ada salah satu perempuan yang menghadang bis. Mobil pluk ke sebelah kanan, pluk ke sebelah kanan, itu tuh kan. Dari sebelah kanan dibanting lagi plus ke sebelah kiri. Dari sebelah kiri dibanting lagi. Ternyata mobil tersebut itu jatuh terpelanting ke pinggir jalan di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Abah akan menceritakan satu kisah perjalanan yang dialami Abah sendiri. Ini kisaran tahun 1982, di saat Abah masih usia muda belia, 22 tahun. Untuk sahabat Mengulas Malam, bila mana ada satu perjalanan mistis, baik perjalanan secara pribadi ataupun rekan, sahabat, keluarga yang pernah diceritakan kepada sahabat sendiri, bisa dikirim via alamat email di bawah ini. Kiranya berkenan, jenengan bisa langsung nanti hadir di studio sebagai narasumber. Kalaupun misalkan kurang pede, bisa nanti Abah yang akan menceritakan dari hasil perjalanan panjenengan sendiri. Kisah ini adalah perjalanan Abah sendiri, dialami tahun 1982 saat Abah masih muda belia, kisaran umur 22 tahun. Abah bekerja di salah satu perusahaan cash kredit. Awalnya sih melamar di Bandung, di tempat kelahiran Abah. Setelah melakukan satu proses administrasi segala macam, Abah diterima. Beberapa minggu Abah sempat di Bandung untuk mempelajarin bagian apa yang nanti Abah akan pegang. Ternyata Abah diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala gudang dulu di perusahaan cash kredit tersebut. Singkat cerita, Abah diputasi, diberikan tempat yaitu di wilayah kota Semarang, tepatnya di jalan. Jadi kalaupun orang Semarang pasti kenal jalan, tidak jauh dari Pasar Bangkong dan Pasar Johar, itu ke situ. Abah menjabat sebagai seorang kepala gudang di sana, membawahi beberapa divisi dari baik teknisi, driver juga untuk bagian pendistribusian atau pengiriman barang ke para pelanggan. Di tahun 1982 itu, Abah karena menjelang pemilu hal yang baru buat Abah sendiri. Abah menyadarin sebagai warga negara Indonesia yang baik, Abah pingin ikut berperan aktif untuk bisa memberikan satu suara tentunya. Dikala itu Abah menyadari betul satu suara alangkah berarti dalam kegiatan pemilihan umum. Abah sempat izin ke pihak pimpinan. Abah ketuk pintu sore hari. Selamat
sore bos. Selamat sore, ada apa Gus? Mohon izin bos. Duduk dulu kamu. Gimana? Mohon izin nih bos, besok saya mau pulang ke Bandung. Emang ada apa? Bos kayak nggak tahu aja. Besok kan pemilu. Ada pemilu sih udah abaikan saja. Sudah ada bagiannya. Waduh bos, saya kan sebagai warga negara yang baik, saya ingin ikut berpartisipasi, memberikan salah satu suara yang memang menjadikan satu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Waduh, kamu pinter banget. Itu bos cerita dulu tuh. Ya sudah, gak apa-apa kalau gitu. Itu bos menjawab seperti itu. Tapi sebelum berangkat, yuk bereskan dulu seluruh kerjaan. Sekiranya nanti ada pekerjaan yang tertunda, delegasikan. Yuk punya tim katanya. Oh, oke bos, terima kasih banget. Setelah itu Abah Kun menjalankan kegiatan seperti biasa. Besoknya sore Abah pamitan ke si bos dan juga ke beberapa rekan. Bos, saya berangkat pulang ya ke Bandung. Terus juga pamitan ke teman-teman. Mohon maaf ya, saya izin dulu. Oh ya, Mas Agus hati-hati. Itu ke situ. Selamat di jalannya. Ya, terima kasih. Abah pulang itu kisaran jam 6 dulu tuh. Jam 6 sore atau jam 18 dari kantor jalan. Karena Abah kebetulan tinggal di kantor tersebut. Tinggal di ruko lantai 4 dulu tuh kan. Perjalanan, nah naik angkutan dulu dari kantor itu ke Pasar Johar, ke Terminal Johar, karena terminal itu kecil. Nah dari situ disambung naik sampai ke Terminal Bis Terboyo. Terminal Terboyo, karena nunggu juga lama menunggu penumpang, dari jam 6 baru nyampe itu kisaran jam 7 malam. Jam 7 malam Abah naik bis ceritanya kan. Sudah naik bis, kok ini bis belum berangkat-berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Mas, kapan berangkatnya? Sabar dulu ya, ini nunggu penumpang yang lainnya dulu katanya. Oh ya udah. Entah lama kemudian ada penumpang kisaran 10 orang. Seharusnya kan bis itu kan penuh. Tapi karena memang kondisi lagi sepi, mau tidak mau bis tersebut tetap berangkat. Dalam perjalanan awal itu Abah sudah merasakan satu hal yang menurut Abah di luar biasa. Kondisi kok ini nggak tenang banget gitu kan. Yang biasa naik bis itu nyaman segala macam, kok ini begini gitu kan. Cuma tetap Abah kala itu berpikir secara positif saja. Bismillah, yang penting mah kita sampai di tujuan di Bandung dalam keadaan kondisi selamat. Singkat cerita, perjalanan bis terus melaju melewati beberapa kota, dari mulai Semarang, Wuleri, Kendal, masuk wilayah Batang. Yang cerita dulu Abah kan belum tahu persis kalau Batang itu ada yang namanya Alas Roban. Di situ tanjakan boleh ke atas, terus sempat turun lagi. Nah, tanjakan lagi. Cerita orang itu di situ tanjakan namanya Cilukba. Itu ke situ. Nah, dulu Abah sih belum tahu persis. Oh, ternyata tanjakan ini tanjakan Cilukba. Nah, di tanjakan situ Abah sempat masih kondisi dalam keadaan sadar. Nah, coba walau alam setelah melewatin alur tersebut atau jalan tersebut, ini rasa kantuk yang amat sangat berat banget. Abah pun menyadarin karena dari pagi Abah sudah aktivitas segala macam, rasa capek, rasa kantuk yang berat, akhirnya tertidur. Di saat tertidur itulah ya, di saat tertidur itu yang Abah rasakan banyak penumpang yang pada naik lagi. Banyak penumpang yang naik ya. Abah ada posisi kala itu di tengah, joknya itu di tengah.
di tengah bis, terus duduk, nyampe, penumpang pada naik, perasaan penuh penumpang tersebut tuh kan. Perjalanan terus melaju. Di saat perjalanan melaju itu ada sosok orang sepuh, kakek-kakek, pakai kemeja seperti biasa. Kemejanya sih putih, terusan pakai peci. Pecinya itu agak sedikit miring ke sebelah kanan. Masih ingat Abah? Sebelah kanan. Terusan lagi, "Mas, nun sewu," katanya. "Apa, Pak?" Nah, "Ada rokok enggak?" Waduh, kok tumben-tumbenan. "Ada kalau rokok mah," katanya kan. "Kalau berkenan, boleh enggak minta 1 batang?" "Oh ya, enggak apa-apa." Abah keluarkan salah satu rokok. Kebetulan Abah dari dulu memang rokoknya rokok filter. "Waduh, kalau bisa sih jangan yang ginian," katanya. "Kok ini orang nawar, sudah minta nawar." Nah, kalau rokok Abah kan suka disesuaikan. Ada rokok filter, ada rokok kretek. "Jenengan punya enggak rokok kretek?" "Alhamdulillah, Pak, ini masih ada." "Rokok apa?" "Ini rokok kreteknya." Waduh, senang banget. "Tolong minta dinyalain." Dinyalain sama Abah, terus kesrek, diisap 1-2 isapan. "Matur kesuwun," katanya. "Oh, sama-sama." Dia langsung duduk ke belakang. Duduk ke belakang itu teh kan. Abah kurang perhatikan kala itu teh kan. Nah, ini kok orang ngerokok padahal penumpang kan lagi banyak. Begitu Abah tengok ke belakang, kakek-kakek tersebut kok nggak kelihatan. Nggak ada di situ tuh. Tapi rokoknya yang jadi aneh itu tuh kan ada di samping di kaca, sebelah kaca tuh. Itu ke situ. Kok orangnya nggak ada, tapi rokok nyala. Abah kan kaget kala itu tuh kan. Nyala. Mau nanya ke orang juga, ke bapak tadi juga agak jauh gitu kan. Cuma Abah lihat rokoknya nyala terus. Terus Abah nengok, Abah posisi di jok bagian tengah itu di sebelah kiri. Abah nengok ke sebelah kanan yang jajaran Abah. Ada laki-laki juga di situ. "Mas, jenengan mau kemana?" Itu turun kemana? Diem aja orang itu tuh. Cuma begitu Abah perhatikan, wajah orang tersebut tuh pucat pasi banget. Astagfirullahaladzim. Abah tetap berpikiran sih positif aja kalau itu teh. Waduh, ini orang mungkin lagi sakit gitu kan. Terus Abah tanya lagi, "Mas, jenengan mau turunnya di mana?" Gitu. Diam aja kala itu tuh kan. Ya sudah, mungkin orang itu kurang merespon. Mungkin apakah karena dia pendengarannya kurang maksimal ke arah situ. Ya sudah, Abah sih nyantai-nyantai aja. Nah, saat perjalanan terus melaju si bis tersebut, kondisi malam, terus cuaca juga sudah mulai kondisi lagi turun hujan. Itu hujannya deras banget. Ini bis mulai oleng. Abah sampai berpikir, ini kok hujan gini, mobilnya sangat kencang sekali. Tengah jalan, walau alam ini kok bis itu tiba-tiba mengerem dia ke pinggir. Ini ada apa? Kata saya kan. Nggak lama kemudian si sopir tuh bawa payung karena memang kondisi hujan. Bawa payung, turun aja. Ya kita tidak perhatikan banget. Ada kurang lebih sekitar 2-3 menit lah kala itu tuh kan. Udah turun, terusan lagi selesai naik lagi. Pikir Abah apa ini tuh kan. Nggak taunya si sopir bus itu kencing. Nah, perjalanan bis laju terus, nyampailah di terminal kota Pemalang. Abah waktu pertama naik bis itu sendiri ada rasa janggal kala itu tuh kan. Pertama tadi dari kakek-kakek,
yang meminta rokok berikut apinya. Ditengok juga dia tidak ada, tidak kelihatan lagi, hanya sebatas rokoknya saja yang menyala. Terus juga di sebelah kanan terlihat seseorang, disapa juga diam saja, tapi kondisinya memang pucat pasi ke situ tuh kan. Nah terusan juga si sopir bis itu sendiri itu sempat ngerem mendadak, kondisinya memang oleng. Abah tetap waspada, sempat berhenti. Si bis ternyata melakukan kencing. Ada satu sinyal, jenengan turun. Akhirnya Abah tuh turun dari bis, pindah ke bis yang lainnya lagi. Pindah ke bis yang lain. Ada perjalanan, udah naik bis lagi. Memang kondisi itu bis yang kedua penuh. Joras Abah tuh penuh banget. Penuh. Naik Abah tuh sambil menikmati perjalanan. Rasa kantuk yang awalnya berat, sempat tertidur dulu, sudah sadar lagi. Naik bis, jalan terus. Kondisi masih tetap hujan deras. Nah selama perjalanan itu banyak penumpang yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Nah di saat yang ke bis kedua itu rasa Abah itu penuh banget penumpang tuh, penuh banget perjalanan. Ya kita sebagai penumpang sih hanya duduk menikmatin saja. Yang penting tenang, nyaman, bis tersebut melaju dalam keadaan selamat. Naik turun penumpang. Nah di saat perjalanan bis kedua, kendaraan melaju terus. Kendaraan tuh padahal sudah kondisi hujan, seharusnya kan dia ya diatur lah ritme itu, jangan sampai terlalu santer banget. Itu santer banget, di rem mendadak, sampai kita terbangun. Astagfirullahaladzim, apa ini tuh? Si sopir bis bilang ke kondektur, sebut saja kala itu Aji. Ji, ada apa? Itu tuh ada anak kucing. Anak kucing? Kok bisa tahu sih jenengan? Itu barusan coba lihat. Ini kondisi hujan segala macam. Singkat cerita, si kondektur turun, coba ditengok, barangkali kelindes segala macam. Begitu turun si kondektur, dilihat betul ada anak kucing 3 dibawa. Ini nih mas, ada kucing 3. Waduh mah, awas nih kucing apa ini? Wah ini sih kucing beneran, kata si kondektur gitu kan. Udah bawa aja. Kalaupun di jalan gini seperti ini, ya kita khawatir mengganggu ke perjalanan yang lain. Setidak-tidaknya kucing ini adalah binatang yang memang disayang oleh salah satu nabi kita ke situ tuh. Oh ya sudah, kita selamatkan. Tapi kan nggak ada tempatnya. Udah tuh coba lihat, ada karung atau apalah, ada kantong kresek. Kalau kantong kresek nanti bisa mati. Ke belakang aja si kondektur tuh, ke belakang itu ada karung goni, dimasukin. Kucing yang 3 itu warnanya kucing kala itu hitam, dimasukin. Udah dimasukin, diikat, ditaruhlah di belakang. Di belakang itu bukan di atas jok, di belakang itu di kolong jok. Simpen aja. Perjalanan terus gitu. Abah lihat beberapa penumpang juga masih ada. Coba yang tadinya penuh di bus tersebut, ini sudah mulai pada turun naik. Ada kurang lebih sekitar 10 lah kala itu tuh kan. Melaju kendaraan terus. Kisaran 30 menit setelah mengambil kucing tadi, itu ada salah satu perempuan yang menghadang bis. Si bis pun ke pinggir, ke sebelah kiri. Naiklah penumpang. Cuma penumpang sebut, perempuan itu coba sekadar nanya, Mas, Pak sopir, Pak kondektur, kenapa mbak? Maaf ya, jenengan lihat anak saya tidak? Anak saya, Mbak, jenengan mimpi tah katanya.
Mimpi apa? Saya kondisi sadar kok, saya cuma nanya, kata si perempuan tadi ke sopir dan kondektur. Saya nanya, ini saya nanya bener, jenengan semua di sini lihat anak saya tidak? Ya tidaklah, tidak lihat. Akhirnya si sopir bis nyampaikan ke pihak kondektur, kalau teman saya tadi di saat dari ngelewatin jembatan Losari itu nemukan anak kucing tiga ekor. Nah itu anak saya. Ya kaget. Kucing yang masih anak itu kok diakunya anaknya dia. Terus di mana sekarang anak-anak saya? Kata perempuan tadi. Bentar dulu mbak, bentar dulu. Itu maksa dia naik tuh. Maksa naik. Nah kala itu kan kondisi bis juga nggak begitu terang banget, nggak terang karena kondisi lagi perjalanan. Itu sempat terjadi satu keributan di situ tuh. Maksa, saya mau lihat anak saya mau ngambil anak saya. Jangan, tenang, kata si kondektur. Si sopir bis langsung nyampaikan, jukut watch kan. Jangan ambil aja itu. Jangan, saya harus ngambilnya langsung. Masuk itu si perempuan dengan penuh amarah segala macam, kayak kesel tuh kan. Lihat, begitu lihat, mana anak sayanya? Tuh mbak, ada di karung. Itu ngamuk gitu tuh. Kurang ajar. Sampean semua di sini pada kurang ajar. Ini anak saya tiga-tiganya yang saya sayangi, saya kasihi, saya sangat menjaga anak saya. Jenengan sendiri harus bertanggung jawab kalau anak saya terjadi sesuatu. Akhirnya diambillah karung tersebut. Begitu dibuka, alhamdulillah anak kucing yang tiga itu masih dalam keadaan hidup. Diambil anak kucing tersebut, karungnya sih tetap disimpan. Terus turun penumpang tuh, yang calon penumpang ternyata tidak ikut di dalam, turun masih ngoceh aja. Awas ya jenengan, tidak menghargai segala macam. Anak saya bukannya diopeni, bukannya dirawat, malah dimasukkan ke karung begitu saja. Kalau terjadi sesuatu, awas. Ini saya gak terima. Kaget sambil turun sambil ngoceh di situ. Supir bis sama si kondektur itu terpancing emosi kala itu. Perempuan macam apa kau ini? Waduh, sampai sewot seperti itu, marah seperti itu. Perempuan macam apa? Saya sudah menyelamatkan itu 3 ekor anak kucing. Kalau kucing tersebut keadaannya tadi nyebrang ke lindes, apa yang terjadi? Supir bis itu menggerutu, nyampaikan ke di samping Aji itu kan sebagai kondektur bis. Perempuan tadi sudah turun sambil ngoceh-ngoceh itu. Udah abaikan saja kan. Ya sudah, perjalanan tuh kan. Perjalanan melaju lagi terus gitu. Nah, perjalanan udah menjelang masuk kisaran jam 2 lah, jam 2 atau setengah 3 pagi gitu kan. Perjalanan terus. Kondisi kala itu memang sudah kondisi dalam keadaan sepi. Sepi dalam artian tuh yang biasa bis besar, truk, mobil-mobil kecil itu berlaju, ini kondisi sepi. Perjalanan di tengah jalan itu sendiri, mobil sedikit oleng. Banting kanan, banting kiri. Loh, ini ada apa? Pikir abah teh kan, ini kendaraan kok sampai oleng kayak beginian gitu kan. Ya kita sih tetap melaju si mobil tersebut, kita pun tetap tenang ke situ kan. Terus melaju terus. Wallahu alam itu. Abah posisi kala itu memang duduk di tengah. Di tengah. Nah terusan lagi Abah berpikir masih banyak penumpang. Masih banyak penumpang di situ tuh. Mobil pluk ke sebelah kanan. Pluk ke sebelah kanan itu tuh kan. Dari sebelah kanan dibanting lagi plus ke sebelah kiri.
Dari sebelah kiri dibanting lagi, ternyata mobil tersebut itu jatuh terpelanting ke pinggir jalan di sebelah kanan. Di sebelah kanan, Abah baru sadar kala itu. Abah turun, kaca sudah berantakan, ya. Si kondektur nyampaikan, mas, jenengan lewat ke depan aja. Abah kan berpikir ke depan, padahal di depan itu kan kaca mobil bagian depan itu kan. Awas hati-hati mas. Abah jalan aja, jalan terusan. Awas hati-hati mas. Loncat. Abah ikutin, dengan spontan Abah loncat terus ke situ tuh kan. Basah kondisi badan, ya, dari mulai kaki segala macem. Kok ini ada lumpur, ada tanah-tanah merah ke situ tuh kan. Ya sudah, mas itu tuh kan. Ya ini saya kan. Karena kondisi gelap, dia sendiri ternyata tidak bawa senter kalau itu tuh kan, si kondektur tuh. Sini. Dipegang tangan Abah. Dipegang, dituntun. Mas, ini daerah mana mas? Ini daerah Gebang katanya. Gebang tuh mana? Abah kali itu kan tidak tahu Gebang tuh mana. Gebang ini adalah termasuknya ke Kabupaten Cirebon. Oh, ayo ke pinggir. Terus Abah sempat nanya, mas, penumpang yang lainnya pada kemana? Penumpang yang lain? Maksud mas gimana? Enggak, tadi kan banyak penumpang yang ada di bis. Apakah mereka juga selamat? Maaf mas, penumpang ini cuma jenengan aja sekarang, cuma seorang. Saya sebagai kondektur dan itu supir. Terus supirnya mana? Supirnya sekarang maaf, ini pingsan karena kesiram air aki. Apa juga sampai nggak habis pikir, kok supir kesiram air aki gitu kan. Terus sekarang di mana? Sudah saya angkat tadi. Saya pinggirkan dulu. Nah, udah selesai ke situ. Akhirnya Abah dibawa sama kondektur tersebut ke salah satu warung. Kebetulan ada warung kala itu, dimasukin ke warung, cuma lampu juga belum ada. Lampu itu hanya dikasih penerangan salah satu petromak juga karena spiritusnya sudah banyak dipakai, hanya tinggal sedikit, nyala pun tidak maksimal. Nggak lama kemudian si kondektur bus nanya, mas, jenengan turunnya kemana? Saya tujuan ke Bandung, kan. Oh, tujuan ke Bandung. Ada yang luka enggak? Coba dilihat dulu. Apanya? Itu kaki dilihat. Hanya celana juga Abah lihat kan. Alhamdulillah sih nggak ada, kan. Nah, coba di tangan dilihat. Alhamdulillah sih nggak ada yang luka, mas. Ke situ tuh kan. Cuma ini aja kepala rasanya sakit banget. Setelah itu dari pihak kondektur nyampaikan, mas, jangan diam aja dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Nanti minta aja minum air hangat dulu katanya. Oh iya mas, gitu kan. Mas mau kemana? Saya mau nolongin teman saya yang supirnya. Mudah-mudahan segera bisa pulih lagi dari pingsannya. Ya sudah, makasih. Entah lama kemudian si sopir bis juga itu mulai bangun. Sebelum bangun, dikasih minum air teh hangat, air teh manis kala itu kan. Dikasih, Abah juga sempat minum teh hangat juga, air manis diminum gitu. Nah, akhirnya si pihak sopir bis itu dipegang juga sama pihak kondektur, duduk barengan bersama, ngobrol. Abah, sopir bis sama kondektur ngobrol. Abah sempat nanya, Pak sopir, gimana ini? Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Gitu. Aduh Pak, ini hal baru buat saya. Bagi saya sebagai sopir, karena saya juga kerja ini baru ya 3 bulan inilah. Ke situ tuh kan. Terus jenengan sendiri, si sopir bis nanya. Kalau kondektur kan ya awal yang nanya, mas, jenengan mau kemana gitu?
Saya sih tujuan mau ke Bandung. Maaf ya, kalaupun nanti jenengan oper aja mah. Oper iya. Emang gimana? Tuh lihat mah, mobilnya kita ini terjatuh, terguling, persis ada di salah satu makom di sini. Makam itu tuh. Apa penasaran kalau itu tuh? Coba sih mas, pengen lihat itu tuh kan, pengen lihat. Oh jangan. Udah diam aja di sini. Nah abah sendiri kan masih tetap nanya ke pihak sopir teh, Mas, Pak sopir, punten nih teh kan, kok ini jenengan, aduh sudah kondisi hujan, maju kendaraan juga kencang banget itu teh. Bapak sopir menjawab, Mas, maaf, sebetulnya kita sudah biasa. Hujan bagaimanapun juga namanya bis, kita kan samalah, kita ngejar waktu katanya kan, karena kita harus tepat. Oh ke situ. Entah lama kemudian sopir pun menjelaskan. Jadi begini, setelah kita memberikan ya, kucing diambil oleh sosok perempuan tadi, saya sendiri perasaan tuh dagdikduk, perasaan kacau balau. Entah gimana ceritanya, saya tuh ada yang ngajak ngobrol ke saya. Pertama tuh ajak ngobrol segala macem, saya terus jalan. Dari ajak obrolan itu kok makin lama makin ngawur yang perasaan saya tuh. Kata sopir bis, makin ngawur gimana? Wah pokoknya nggak nyambung lah, ngalong ngidul. Kita tetap fokus ke depan. Entah gimana, saya tuh kadang kondisi gelap. Dari keadaan gelap tersebut terlihat jelas yang tadi diajak obrol itu kok bukan bentuk manusia, ternyata itu bentuknya adalah harimau. Ya saya kaget banget, kata sopir bus deh. Dari harimau tadi itu mau menerkam ke saya. Mau menerkam? Iya, mau menerkam. Terkaget saya sendiri, sampai lost control. Harimau menerkam, ya kita kan tangkis. Kita pegang setir cuma sebelah kanan aja. Dari sini hajar lagi gitu kan, sampai bergulat segala macam. Itu di dalam bis. Itu yang saya rasakan. Makanya saya lost control, bis sampai terbawa oleng ke kanan ke kiri, dan jatuh di sebelah kanan, tepatnya ini di daerah kuburan. Oh, jadi terjendangan sendiri sampai jatuh ke sebelah situ. Ya itu tadi pas. Nah di sela-sela seperti itu sampai tergaget, akhirnya dari warung, yang pemilik warung itu kan bapak-bapak juga, wah jenengan masih beruntung. Kaget nih kita bertiga tuh, supir bis, kondektor sama abah sendiri. Jenengan semua masih beruntung. Beruntung bagaimana pak? Kita sudah kecelakaan kan. Bapak supir bis sendiri ini sudah kesiram air aki. Saya aja ini kepala sampai waduh nggak karu-karuan. Kok jenengan bilang masih beruntung? Ya beruntung, kata pemilik warung. Baru menjelaskan, seminggu kemarin persis di kondisi jalan yang sama, persis di sini itu ada penumpang yang naik minibus, jatuh juga masuk ke daerah sebelah kanan situ, ke makom. Penumpangnya itu berceceran, ada yang ke sebelah kiri, yang sebelah kanan. Alhamdulillah ya, bersyukur tidak ada korban jiwa, cuma luka-lukanya. Oh, sampai ke situ beruntung jenengan tidak sampai terluka. Yang kejadian kemarin,
Alhamdulillah selama ini di sini sih tidak sampai merenggut nyawa, cuma sebatas korban-korban begitu saja, ada sampai patah tulang, ya, berdarah, ini aja yang bocor segala macam. Jenazah semua masih beruntung, masih dilindungi oleh Allah. Ada emang seperti apa di sini tuh? Nah, kalau di sini sebetulnya sih ini harus hati-hati. Saya juga teringat dari kakek saya, kata si pemilik warung gitu kan. Beringat gimana? Seringlah kejadian-kejadian di sini karena dulu ini daerah sini itu adalah memang hutan belantara. Hutan belantara, banyak sosok-sosok makhluk yang katakanlah kasat mata. Di sini ada salah satu kerajaan siluman. Semakin merinding dibicarakan, waduh, kerajaan siluman. Dari kerajaan siluman-siluman tersebut, ini yang sering mengganggu. Di saat bis ataupun kendaraan apapun, kalau kondisinya lagi apes di sini, itu biasa ada yang menyeberang begitu saja, itu sampai katakanlah seakan-akan menabrak, itu bisa pingsan. Ada yang sampai menghindari untuk nabrak orang yang menyeberang, ini sampai terjungkal. Oh, seperti itu. Emang di sini ada sesuatu yang harus diberikan? Sebetulnya sih nggak ada. Memang di sinilah sosok-sosok penampakan. Tapi itu tidak tiap hari. Selain itu apa lagi? Sampai bertanya lagi ke pemilik warung. Banyaklah. Kebetulan saya penunggu warung di sini. Kalau malam suka ada yang teriak, ada yang nangis. Tangisannya aduh seakan menyayat hati yang paling dalam juga. Selain yang tangis, ada yang ketawa-ketawa perempuan. Waduh, suara perempuan tersebut ketawanya nyampe ke pakai telinga teh, bikin penging ke situ tuh. Oh, ke situ tuh. Apakah itu sosok kuntilanak? Wallahu alam. Cuma suara-suara seperti itu aja. Kalau yang menyeberang itu memang saya juga pernah melihat, kata si pemilik warung, pernah melihat ada orang nyebrang. Ternyata setelah kita tengok nggak ada. Ada skala waktu itu yang ketuk-ketuk pintu. Kadang warung sendiri kan kita suka tutup, ada yang ketuk-ketuk, kita buka, ternyata nggak ada orang. Ada kita lagi di dalam, ada yang bilang beli mas. Begitu kita keluar ternyata tidak ada orang. Itulah gangguan-gangguan memang di sekitar wilayah sini. Jadi setelah Abah banyak nanya ke pihak pemilik warung, alhamdulillah pemilik warung pun menjelaskan banyaklah ceritanya kan. Ya alhamdulillah semua bisa selamat. Entah lama kemudian si kondektur Mas Aji nanya ke temannya yang sopir tadi, namanya Mas Anwar kalau itu teh kan. War, itu gimana kamu tuh, kok bawa mobil sampai kayak gitu gak kontrol? Ya itu tadi Jim, saya juga gak nyadarin. Terus Aji jawab, wah Anwar, jangan-jangan ini perempuan tadi nih yang bawa anak kucing. Kita kan lihatnya anak kucing, kalau dia jelasin katanya kan anaknya. Betul, saya rasa dia, karena begitu di samping saya, kata si sopir menjelaskan ke Mas Aji, dan saya juga mendengar berikut orang yang di warung, yang pemilik warung itu berubah sosok harimau yang jelas-jelas mau menerkam saya. Otomatis saya harus sigap tangkis sama tangan kiri. Otomatis karena dia akan menyerang, tangan kiri saya menangkis. Saya hanya megang kendali setir ini sebelah kanan. Nggak lama kemudian dia pun menyerang lagi, sampai saya lost control.
Itu kata si sopir, wah, pantesan saya ada di sebelah kiri, nggak jauh. Sebetulnya sih nggak ada apa-apa, kata Aji ngejelasin. Emang kamu nggak lihat Aji, ada yang menyerang ke sana? Wallahi, waduh, itu saya tuh diserang sama sosok harimau yang ada di samping saya, yang tadinya perempuan, wujudnya perempuan, ngobrol sana sini, nyerang ke saya. Pantesan saya yang ada di samping sampean tuh Anwar, kata Aji sebagai kondektur. Kaget, kok Anwar sampai begitu gitu kan, itu kata Aji. Akhirnya nggak lama kemudian tuh si sopir dan kondektur nanya, Mas, gimana? Kondisinya sudah tenang? Alhamdulillah sudah tenang. Ya sudah, nanti jenengan lanjut aja pakai bis yang lain. Mungkin saya tidak bisa meneruskan ke daerah Bandungnya, ke terminal Bandung, ke daerah Cicahem. Terus saya pun nanya, terus itu bisnya gimana untuk eksekusinya? Untuk eksekusi, untuk evakuasi udah biarin nanti urusan kami saja, karena kita juga harus nunggu siang hari untuk datangin beberapa kawan yang lewat ke sini untuk bisa informasi ke mobil derek ke situ tuh. Ya sudah tuh, terima kasih banyak gitu tuh. Kita salaman, Abah salaman ke sopir bis, Abah salaman ke kondektur, juga terima kasih kepada yang pemilik warung. Ya sudah, hati-hati ya. Terus Abah teringat sebelum balik tuh kan, Mas punten, apalagi nih, jenengan emang nggak bawa sepatu tuh? Astagfirullahaladzim itu, sepatu saya di dalam bis kayaknya Mas gitu. Waduh, tapi nggak ada yang luka ya? Enggak, Mas Agus, jenengan itu berjalan di atas pecahan kaca. Astagfirullahaladzim, di atas pecahan? Iya, seluruh kaca mobil itu hancur semua. Kok jenengan bisa tahu? Saya tadi sempat lihat ke lokasi, kata si kondektur. Karena teman saya ini yang Anwar, supir, udah pingsan, habis kaca semua. Alhamdulillah, kalau begitu jenengan saya doakan selamat sampai di tujuan dan tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Aduh, terima kasih Mas. Entah lama kemudian si kondektur nemenin Abah di pinggir jalan, terus nyetop salah satu bis yang lewat. Berhenti, dari berhenti entah tahu ada obrolan apa antara si kondektur dengan si kondektur lagi. Cuma dari sopir bis yang ada yang ketiga ini sempat nanya, "Woi, kenapa?" "Itu kena musibah." "Waduh, hati-hati ya." Cuma apa gitu aja. Singkat cerita, Abah pun naik aja ke bis. Nah, yang ke bis ketiga. Di saat naik bis yang ketiga, ini perasaan tuh tetaplah ada rasa trauma. Laju kendaraan begitu direm, astagfirullahaladzim, terkaget. Laju lagi, begini lagi. Yang sebelah kanan penumpang nanya, "Mas, kenapa? Sakit ah?" "Enggak Pak, cuma tadi saya sempat terjadi musibah." "Musibah apa?" "Itu bis sampai terbalik, ada di salah satu makam bis itu." "Oh, alhamdulillah ya, jenengan bisa sampai selamat. Alhamdulillah." "Ya sudah, hati-hati semuanya. Semoga kita yang ada di bis ini sendiri bisa terselamatkan, khususnya buat penjenengan." Terima kasih semuanya. Singkat cerita, sampailah pagi ke daerah terminal bis yang ada di Bandung, yaitu terminal bis Cicahem. Itu sobat mengulas malam, dimanapun berada, yang Abah ceritakan kisah nyata Abah kisaran tahun 1982 di saat usia Abah 22 tahun. Alhamdulillah, dengan usia yang sekarang Abah masih diparingin sehat tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat mengulas malam pun ini selalu diberikan kesehatan, berkah lahir batin, ya, segala macamnya. Allah memberikan rahmat
taufik serta hidayah buat sobat mengulas malam semuanya. Pesan dari Abah, mari kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kadar keimanan kita Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Jangan pernah takut setan, jin, demit, merakayangan, geprek dan geprek. Manusia Allah ciptakan sempurna ketimbang makhluk yang lainnya. Demikian yang Abah sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.